Saatnya mengolah kuliner khas suku Amazigh alias Berber. Inilah dapur sekaligus tempat beristirahat Fatimah dan keluarga di malam hari. Sangat sederhana, hanya bilik dari bambu dan berselimutkan karung goni. Fatimah mengajak saya membuat roti, sejenis pizza jika di Eropa. Layaknya membuat adonan roti, tepung terigu diolah hingga menjadi kalis sebelum diberi berbagai bahan pendamping. Jadi ini Bu Fatimah lagi mengajarkan saya cara bikin agrum. Ada agrum? Agrum. Isinya, oke, ada bawang, telur, kentang, bawang merah, keju, dan sedikit daging sapi. Agrum punya artian roti dalam bahasa Amazigh. Agrum merupakan makanan sehari-hari suku Berber. Mereka mengolahnya dengan bahan-bahan yang mudah didapat tanpa bumbu tambahan seperti garam dan gula. Nah, Sofi? Jadi kita tunggu sebentar supaya adonannya mengembang sekitar 10-15 menit baru dipanggang. Tungku pembakarannya pun unik dan masih sangat tradisional. نادلة Naam Fatimah. عدو دسم أنت تطبخون؟ أنت تطبخ هنا ما شاء الله. الكوشة العافية Aha. ها صافي Safi. ها Setelah api dinyalakan, adonan langsung dimasukkan ke dalam tungku alami ini. Masaknya langsung di atas batu. Masya Allah. Jadi benar-benar Allah telah memberikan alam yang terbaik untuk kita sampai di tengah gurun pasir Sahara bisa manggang roti dan kue dengan menggunakan bahan yang ada di sekitar. Batu, ranting, pasir dijadikan oven alami. Masya Allah. Adonan agrum dibakar selama kurang lebih 10 menit di setiap sisinya. Saat memasak, agrum yang diletakkan di atas batu-batu kecil ini harus sering diputar agar terkena panas merata. Seru di har. Panas. أخبار بابا Baba, alhamdulillah. Bikhair, Baba bikhair, alhamdulillah. Tanya kabar ayah saya, alhamdulillah. إيه Barakallahu fiik. بارك الله Saat menunggu agrum matang, tiba-tiba Fatimah bersenandung. عاشق النبي صلى الله عليه اللهم صل عليك يا رسول الله الحبيب سيدي Sallallahu alaihi wasallam. وجاه النبي Masya Allah, itu adalah salah satu salawat dari suku Berber dari Amazigh. Masya Allah, Ukhti. Wanita suku Berber punya ciri khas untuk menunjukkan rasa bahagia, yaitu membuat suara khas dengan lidah mereka. Tradisi ini disebut ululasi, simbol perayaan atau menghormati seseorang di budaya Afrika dan Timur Tengah. Ululasi dikenal dengan nama zagorit dalam bahasa Arab dan telah dipraktekkan sejak zaman Mesir kuno. Di Maroko, zagarit banyak dilakukan oleh para wanita dalam perayaan pernikahan. Seperti yang dilakukan oleh Fatimah, melantunkan salawat dalam bahasa Amazigh dan diakhiri dengan zagarit khas Maroko. "20 menit telah berlalu, agrum siap untuk diangkat. Agram, khalas. Safi. Agrum biasanya disantap sebagai makan siang dan juga makan malam.
Satu porsi agrum bisa dibagi untuk 4 hingga 5 orang. Sambil menyantap agrum, saya ingin tahu bagaimana ia masih bertahan di tengah segala keterbatasan. أنا كنبغي نعيش نيت هنا، ما كنبغيش المدينة، لا بغيت أنا هنا، زينة الجو، الهواء موالفة هنا، أنا موالفة هنا وزين الجو عندي ديال هنا، كيونسوني هاد الخيمة، كتونسني هاد المهم هاد البلاصة هاد الحومة كتونسني مزيان عندي، كنعس مرتاحة يا ربي ليك الحمد هنا. إيوا وكنتمنى السعادة لمولانا يا ربي لك الحمد. لا 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 ما كنمشيش للمدينة كثير، لا ما كنمشيش، كنجلس نيت هنا وكنجيب كناكلو نيت غير البصلة، وكيجيب لي هاد الولد كيتقدى ليا، ولدي كيتقدى ليا وصافي. رمضان هنا فاش كنصومو رمضان كنعسو هنا. السحور كنوضو في السحور كناكلو كنديرو الخبز والدواز وصافي. في رمضان حار جدا. رمضان هنا الناس حمار. فيه حرارة بزاف بزاف، ولكن الحمد لله يا ربي لك الحمد على كل حال. الحمد لله. أي الحمد لله. الحمد أي لله. الحمد لله. Maha suci Allah, Tuhan Maha Pemberi rezeki. Fatimah dan keluarga selalu dicukupkan walaupun harus tinggal di tengah gurun pasir yang terik. Dengan keterbatasan air serta makanan, tidak menghalangi Fatimah untuk menjamu tamu, saudara seiman yang datang jauh dari belahan bumi berbeda. Alhamdulillah hari ini saya mendapatkan banyak hikmah dan pelajaran dan juga mengenal suku Berber lebih dekat. Saatnya untuk pamit dan melanjutkan perjalanan lagi. Khalid, Saha, syukran katsir. Saatnya pamit dan kembali menyusuri gurun pasir Merzouga. باي باي، طريق السلامة، مع السلامة. مع السلامة. Kami harus mengendarai unta 2 jam lagi untuk sampai di titik berikutnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Salawat atas Nabi yang patut kita haturkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sang penerang bumi. Ya Allah, Masya Allah, bagi saya perjalanan kali ini ke Gurun Sahara seperti mengingat kembali bagaimana Rasulullah zaman dahulu menyiarkan Islam, agama rahmatan lil alamin ke seluruh penjuru lewat Gurun Sahara ini, di mana akhirnya Islam masuk ke Afrika Utara, tepatnya di Maroko, lewat Gurun Sahara, area Merzouga. Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berjalan di padang pasir mengingatkan saya pada syair Al-I'tiraf dari Abu Nawas. Dosaku sebanyak lautan pasir, maka anugerahkanlah taubat, wahai Zat yang maha mulia. Dan usiaku semakin berkurang setiap hari, sedangkan dosaku semakin bertambah. Bagaimana aku memikulnya? Allah Sang Maha Agung dan Mulia, kami mohon ampun atas segala dosa. Hari berganti, saya melanjutkan perjalanan ke kota angin Essaouira. Essaouira adalah sebuah kota di pinggir laut dan terletak di dalam sebuah benteng sejak abad ke-18. Sejuk, kuno, dan eksotis. Kota yang juga dikenal dengan nama Mogador dalam bahasa Berber ini punya komoditas unik yang hanya dimiliki Maroko dan tak ada di negara lain. Lihat saja wanita yang sedang sibuk menggiling berjejer di pinggir jalan.
Essaouira merupakan daerah endemik penghasil argan di Afrika Utara. Argan adalah buah dari pohon argania, salah satu jenis pohon tertua di dunia. Pohon ini hanya tumbuh di barat daya Maroko, antara kota Essaouira dan Agadir. Dari biji buah argan dihasilkan minyak argan yang kerap disebut sebagai emas cair. Minyak argan sejak ratusan tahun lalu digunakan untuk obat segala gangguan pada kulit, mulai dari infeksi kulit, gigitan serangga, atau ruam. Minyak argan kaya akan vitamin A, vitamin E, antioksidan, asam lemak omega 6, dan asam linoleat. Minyak argan inilah yang sedang diekstrak oleh para wanita Berber di pasar dalam Medina Essaouira. Nah, salah satu hal yang membuat saya penasaran dengan Maroko adalah produksi dari minyak argannya. Di Indonesia sih baru booming sejak tahun 2014 hingga 2015. Tapi di Maroko, argan oil ini memang sudah hadir sejak lama, sekitar puluhan tahun bahkan ratusan tahun yang lalu. Ini nama alatnya adalah, this is name of this is raha. Raha lumula, mul. Mul. Jadi penggilingannya masih sangat tradisional. Ini untuk mengekstrak minyak dari kacang argannya, di mana hasilnya sangat sedikit dibandingkan jumlahnya. So perbandingannya 40 kilo di fruit, una give me just 2 kilo 500 gram di almond. In 2 kilo 500 gram di almond, una give me 1 liter di argan for cooking. Tapi ini untuk perawatan wajah. Vitamin E-nya 300% lebih tinggi dibanding minyak zaitun. Nah, thank you, syukran. Inilah dia isi dari buah argan. Buahnya tebal, tapi bijinya hanya tipis seperti ini. Jadi saya mau coba dulu ya. Sepertinya menarik. Saya penasaran ingin melihat lebih dekat raha, penggilingan minyak argan tradisional.